Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Masih ada yang asik menyapa kanan kiri rasanya ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Apakah suara saya tersebar dengan baik, didengar dengan baik? Ya, nggak ada gangguan atau cukup sampai di sini nggak ya? Sampai ke belakang juga ya? Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh saya mengundang yang di belakang untuk mengisi bangku yang di depan saja? Yuk. Saya undang untuk mengisi bangku yang di depan ini. Kalau kosong di depan nanti oleng. Ya, supaya nggak oleng yang di belakang, ayo maju ke depan saja. Dan saya informasikan untuk Bapak Ibu yang mau menyampaikan ujung doa, di depan tadi ada panitia yang sudah menyiapkan wadah untuk Bapak Ibu menulis wujud doa pada malam hari ini dan akan didoakan secara khusus oleh Romo nanti pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Ya, ini di belakang ada panitia yang membawa lembaran untuk mengisi wujud doa. Ya, mari yang belum terlambat boleh menghubungi panitia yang ada di luar untuk menulis wujud doa yang selama ini didoakan dan dirindukan untuk Tuhan kehendaki terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini kita sungguh sangat bersyukur bahwa kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2023. Kalau bulan September kemarin PDPKK rasanya wow, setiap minggu ada acara yang cukup mengajak kita semua berpacu dalam segala tenaga, energi dan segala sesuatunya. Dan hari ini kita bersyukur bahwa saat ini kita menginjak usia yang ke-40 tahun. Berarti life begin at 40. Tapi enggak, PDPKK life dari nol. Seperti Pertamina, kita hidup terus bukan cuma di tahun yang ke-40, tetapi 1, 2, 3 sampai selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara kasih, pada malam hari ini kita akan sama-sama mensyukuri bulan yang baru melalui perayaan Ekaristi dan adorasi yang akan dipimpin oleh Romo Roni Dahwa MSc. Mari saat ini semua saya undang untuk bangkit berdiri. Yang masih memakai masker, apabila mau dicopot juga nggak apa-apa ya, asal percaya diri, merasa sehat dan juga nyaman ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan hari yang baru, di tahun yang baru, bulan yang baru, dan juga memberikan nyanyian yang baru untuk kita semua untuk dapat memuji-muji Tuhan kita. Coba tengok kanan kiri, katakan mari bernyanyi untuk Tuhan. Katakan mari bernyanyi untuk Tuhan. Yeay. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Mari kita semua menyanyi untuk Tuhan. Tepuk tangannya coba lebih kencang lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya 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 ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, firman-Nya digenapi. Kalau Tuhan sudah memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita, kalau kita tidak bernyanyi, sia-sia enggak? Sia-sia enggak? Oke, coba tepuk tangannya enggak malas, tepuk tangannya enggak lemas ya. Kita sama-sama menari, bertepuk tangan untuk Tuhan ya. Supaya sukacita kita pada hari ini semakin dipenuhi Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam setiap puji-pujian kita
aku. Yes. Sama-sama. Nah, Karena kasih-Mu padaku, jangan bingung. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, Tuhan satu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan bilang dan Dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus terkasih. saja katakan. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus terkasih. Sayang-sayang aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. 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 Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh bernyanyi dengan sepenuh hati, ada sukacita yang kita rasakan. Amin. Apakah di sini ada yang belum terpenuhi sukacitanya ketika menyanyi dan menari untuk Tuhan? Tidak ada. Berarti semua dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita akan memulai perayaan Ekaristi pada malam hari ini dan juga adorasi yang akan dipimpin oleh Romo Roni Dahua MSC. Dan pada hari ini kita juga memperingati perayaan wajib para malaikat pelindung. Siapa yang memiliki malaikat pelindung? Siapakah dia? Rafael, Mikael, Gabriel. Masih ragu-ragu? Rafael? Sekali lagi. Siapakah mereka? Malaikat pelindung kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersama dengan para malaikat di surga, kita menyanyikan hidup pujian bagi Tuhan.
Berangkat atau belum berangkat? Sudah berangkat atau belum? Berangkat positif atau berangkat negatif? Positif ya. Jadi saya masih kosong bahannya masih negatif. Di sini sudah mulai positif ya. Bersyukur yang diri setelah selesai mereka positif karena mereka rumah. Yang selesai negatif karena kami. Datang misalkan dari rumah kami. Bersyukurlah kami semua hati dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bersama karena ada berkat-berkat yang kita berkat kembali dalam hidup kita, khususnya di mereka bulan terus bulan yang kemarin merayakan ulang tahun yang ke-56. Oh, saya kira 56. Perjalanan sudah kaya-kaya ini. Kita berkumpul bersama, kita bersyukuri anugerah hidup yang Tuhan berikan dan kita berdoa supaya hidup kita sangat berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga, terlebih bagi gereja dan keselamatan kita masing-masing. Hari ini gereja itu memperingati para malaikat itu, dan kita juga berdoa supaya kita bisa jadi malaikat-malaikat. Ya, sekarang malaikat kita kecil-kecil, kita sekarang berdiri-berdiri nggak apa-apa, malaikat. Alhamdulillah terbantu dekat itu. Itu suatu malaikat kecil, kan gede-gede supaya bisa melayang-layang ke depan. Kalau gede-gede ya ampun. Kita berdoa kepada Tuhan supaya malam ini kita semua dirahmati agar kita bisa jadi malaikat-malaikat yang luar biasa. Mari sekarang kita kasih awal dari sini dan adorasi dan berkata yang mohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa kita, agar kita layak untuk berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi dan adorasi, dan terlebih agar hati kita terbuka, agar Tuhan berkenan untuk memasukkan rahmat dan kuasa-Nya di dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing, untuk kita bisa pakai dalam hidup kita sehari-hari, agar kita bisa berdampak pada banyak orang dan menjadi malaikat bagi sesama. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Barbara Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni semua salah dan dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasih
kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita masing-masing dan kita sampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Kita doakan keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita doakan usaha, pekerjaan, serta niat-niat baik kita masing-masing dan juga keluarga. Kita juga doakan sahabat kenangan kita yang pernah kita janjikan untuk kita doakan. Kita sebutkan nama mereka dalam doa kita dan niat-niat mereka. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk bulan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami memperingati para malaikat pelindung kami yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah khusus sejak kami tercipta, dan dengan kehadiran kami semakin memberi dampak bagi banyak orang. Melalui firman-Mu yang adalah terang dan jalan bagi kami, ajarilah kami untuk mengejar hidup yang Engkau janjikan dan telah mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Inilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggarannya tidak akan diampuni olehnya. Sebab nama-Ku ada di dalamnya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka Aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami mohon Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, supaya kami layak untuk mendengar sabda-Mu dan menghidupkan perintah-Mu. Membuat
Inilah yang suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam aku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan anggap remeh, jangan anggap rendah seorang dari anak-anak ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun sekaligus sudah lewat 1 minggu ya. Propesiat kepada PKK dan Hati Kudus kemakmuran usia yang sudah tidak terlalu muda tapi juga belum terlalu tua. Itu nampak dari yang hadir malam hari ini. Ya, semua sudah kelihatan tua-tua ya. Setengah-setengah muda, belum terlalu muda lagi, tapi nggak tua-tua amat juga ya. Masih berimbang ya. Apalagi duduknya campur sama muda kelihatan masih muda ya. Awal muda atau? Ya, awal muda ya. Yang penting jangan awal tua aja ya. Propesiat kepada semua yang merayakan ulang tahun dengan tema yang sangat bagus. Saya hanya dari foto-foto yang ada di Facebook yang dikirimkan beberapa oleh PKK saya kebetulan mereka ikut waktu seminar. Saya melihat acara-acara yang luar biasa dengan tema yang sangat bagus. Hidup ini adalah kesempatan untuk berdampak ya. Karena itu dari awal itu saya tanya sudah berdampak atau belum. Kalau kita dari kehadiran itu sudah mulai ya Bilang berdampak juga ada dampak sedikit-sedikit ya. Yang pasti nggak berdampak ke belakang ya. Dan berdampak ke depan ya. Dan inilah harapan kita dalam hari supaya PKK terus semakin berdampak. Maksudnya adalah semakin menjadi berkah bagi banyak orang. Semakin berdampak berarti menjadi semakin dewasa di hadapan Tuhan. Berdampak berarti untuk semakin memberi arti bagi kehidupan banyak orang. Berdampak negatif, bukan berdampak soal kurang, dan berdampak dalam kemajuan, dalam hal-hal positif, supaya PKK kemakmuran di hari-hari yang mendatang semakin banyak orang datang bergabung untuk memuji Tuhan bersama, dan mereka bisa merasa di PKK ini mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa dengan pribadi-pribadi yang seperti ada saat ini, tapi berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam diri kita masing-masing. Tuhan itu tidak ada di samping mana, Tuhan itu tidak ada di samping kanan, Tuhan tidak ada di belakang, Tuhan tidak ada di depan, Tuhan itu hadir dalam diri kita. Di situ Tuhan. Yuk cari Tuhan di sana. Yuk cari Tuhan di sana. Cari Tuhan di sana, Tuhan tidak ada maksud. Oh, cari di sana tidak ada lagi. Dulu. Cari Tuhan dalam kita semua yang karena itu kalau Tuhan ada dalam hati kalian, itu harus berdampak. Membuat orang rasakan lewat pribadi kamu. Inilah cita Tuhan menurut saya. Berdampak dalam perkataan
Jangan kita berjumpa dengan orang yang masih garis nanti dinasan atau garis nanti dihakari. Aduh, luar biasa. Sapaan saat mereka halus, tutur kata mereka menghidupkan, penuh dengan mawar-mawar yang indah untuk dilihat, gitu ya. Berdasar kalau ketika isi wajah-wajah harus ceria, gitu ya. Orang itu selalu bisa seperti wajahnya ini ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Heran saya. Padahal sudah pakai lipstick, sudah pakai garis mata, sudah pakai apa? Ya semua tapi dulunya kan tuh ya. Nggak berarti itu berdampak. Berarti itu berdampak gitu. Berarti dampaknya lebih nyata. Kalau sedikit itu bagus kalau bawa mall. Matanya gila. Apalagi sesuatu yang benar langsung kalau sesuatu yang nggak tahu, sudah dikasih berdampak dalam perkara. Sehingga kata-kata itu menunjukkan membuatkan orang. Karena kadang kita tidak ada orang perkataan kita. Kadang-kadang masuk pada perkataan kita, dulu kita jahat, dulu kita kasar. Sudah punya saudara di sini pasti kasar gitu. Kasih kan? Kasar. Berdampak dalam hati kita. Hati kita menjadi rendah hati, menjadi sabar, menjadi hati yang selalu ampuni, hati yang selalu layani. Itulah hati yang harus berdampak dalam orang. Dan kalau sifat-sifat hati yang dendam, hati yang emosi, hati yang marah-marah, itu yang membuat tubuh kamu datang wajah tua. Dan kalau bersama akan ini kelihatan sisi coba kecuali kalau kita apa sebenarnya ya kalau sudah ada sedikit dan apa kalau sudah ada yang kelihatan kalau sudah terlihat pada wajahnya pada tangan juga harus berdampak dan supaya kita itu lebih mau untuk menerima desa. Dan sebelum saya tidak sini saya juga sudah pernah desa ke atas pas seperti saya dengan orang Korea sama ini. Oh itu tidak saya melihat saya rasa masalah ini masih bagus. Jadi kalau ada sini kalau bagus ada ini masih bagus. Saya merasa di antara kita di pengalaman masa lalu yang membuat saya merasa sukacita. Jadi orang yang tidak dapat harus membawa sukacita dari orang. Ini kalau kita mendapat. Karena kalau kita ya kita cuma ingat jodohnya itu. Orang jodoh lain kita ingat wajahnya, rambutnya, nyanyinya, kocarnya. Mungkin kita semua punya. Jangan sekali jodoh kan? Nggak perlu sekali jodoh ya. Tapi kadang-kadang harus berubah, harus membuat diri kita berubah, harus berubah. Dan ini harus kita lakukan. Sehingga kadang orang kalau diri kita benar-benar berubah apa ya? Tadi kadang ngantuk, malas. Mengapa? Karena kita tidak merasa kalau saya di gereja itu harusnya bisa itu harus berubah untuk saya berdampak menjadi gereja. Apapun dari siapa pun, entah itu hormonnya sudah tua, hormonnya nggak bagus, atau orang itu masih muda, hormonnya bagus, tinggal yang baik tidak cari hormon, tidak cari hormon tua atau muda, tidak cari yang ada di sini yaitu Bapa di surga itu yaitu Yesus Tuhan. Itu yang harus cari. Dan kalau saya manusia membuat anda kecewa dan tidak berdampak sama sekali. Ada orang yang sudah cari manusia, tapi tidak cari Tuhan. Ya karena itu kadang kita tahu. Kalau pembicaranya benar, wah, banget yang datang. Kalau berbicara orangnya ya satu, sedikit ya, dari sini lah. Ya, kita lihat orang sih, kita lihat bahasa orang, kita lihat bahwa dalam diri orang-orang itu ada
Hari ini gereja merayakan malaikat-malaikat pelindung. Malaikat pelindung adalah orang yang punya dampak dalam kehidupan kita. Dia menjadi pelindung kita, menuntun kita, merubah kita, dan dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara teman-teman saya berdampak. Dia berdampak perkataan, berdampak perasaan, dan juga berdampak dalam tindakan. Ada orang sih, ada juga marah, dan ada juga ada, tapi perilakunya bagus. Ya, dan sekali tidak bagus. Karena itu dalam saya lagi profesi dalam dari 39 ini, dengan bersama kali berdoa, saya itu berdoa supaya saya lagi PDKK dengan terus Tuhan, dunia sama berdampak dalam perkataan, berdampak dalam perasaan, dan berdampak dalam perbuatan sehari-hari. Amin. Amin ya. Amin. Amin sampai. Amin Yesus atau amin Yesus amin. Amin sampai. Amin Yesus ya. Amin Yesus. Perasaan yang Amin Yesus. Yang kedua, saya itu waktu bisa di kita sesuai mereka lihat saya kan masih kecil, rokok, muda gitu, rokok, awet gitu, saya masih ya gitu ya. Saya juga saya kecil, kalau saya besar tidak ada tua. Itu bahagia kamu yang kecil karena kamu yang muda. Coba lihat yang kecil, coba lihat orang yang kecil, masih ada muda. Coba lihat dia masih ada tua. Coba lihat. Iya, coba lihat dia masih ada tua kalau begini. Tapi kalau kecil, dia sudah tua masih tak kelihatan muda. Cuma memang lebih parah kalau dia kecil kemudian dia sudah tua. Itu langsung kan. Itu langsung. Jadi saudara-saudari kita bertanya perkara small is beautiful. Jadi itu ingat, pernah lihat nggak? Yang pernah lihat nggak? 1, 2, 3. Oh cuma 3, 4. Ya, ini yang lain masih pada mana seperti orang-orang itu? Bukan itu. Itu kan ada satu judul atau apa ya? Small is beautiful. Kecil itu ingat. Dan hari ini kita berbicara dalam ini yang kecil-kecil. Jadi kalau berubah jadi sekedar kecil tidak masuk surga. Kalau juga sekedar kecil juga ada perbedaan hal. Kalau juga sekedar kecil dengan berbeda juga ada perbedaan dalam sekedar kecil. Jadi Tuhan itu memakai hal-hal yang kecil. Karena itu dibilas. Makanya kita beristri-istri kan kalau nanti bawa pasar kita disini aja. Benar? Ada sesuatu yang ini orang sebelumnya gitu. Hasilnya itu. Dan itu kalau komunikasi awal sampai ke awal itu ketika di awal kemudian itu sudah itu jadi masalah itu. Coba berjalan negara ini. Ada orang berusaha kecil kalau ada loh. Ya. Jadi saudara-saudara yang kecil karena sesuatu yang besar itu yang kecil. Tuhan juga tidak setia perkara-perkara kecil, juga setia dalam perkara-perkara besar. Ingat dari uang 100 ribu kan ada 5 rupiah dari kecil. Kalau ada 5 rupiah ada 100 ribu ya, karena itu teman-teman hari ini ingatkan kalau menjadi sesuatu yang kecil, tapi kalau kita bayangkan sudah bisa bawa berapa? Terus kita pakai nasi pakai yang kita bayangkan. Ya sudah itu kita pakai pakaian taman anak-anak. Aduh, orang gila. Ya, sama juga anak-anak di sini masih juga. Kalau kesana terus kita pakai dari apa yang gombrang nggak mau mereka dari tua. Jadi saudara-saudara kita
Yesus dulu, tradisi Yesus dia hidup itu anak-anak ada tempat sering jauh kamu masih kecil, jauh kamu masih kecil. Yesus ini ambil itu untuk mengatakan kepada mereka dia jangan lupa mereka, jangan berkata mereka itu jaga mereka. Karena itu saudara-saudara kita juga kadang suka mengenai anak-anak kecil ya, maka benar satu saja di menara. Nggak tahu saya berkata, tapi saya tidak itu. Jadi satu ketika ada seorang kakek itu meninggal. Kakek itu meninggalnya itu aneh. Dia meninggal namanya begini. Dia tampil itu begini, nggak mau meninggal begini. Jadi dia tidurnya tapi tangannya begini. Waduh, dia kan keluarnya kayak jadi tangannya kalau betul menjadi begini. Ya, tapi waktu begini dia begini lagi. Terus di sini sama di sini dong sama opa dia nanti yang turun malu kita, ya jangan mungkin barangkali waktu masih itu opa pernah ini sama opa, udah pokoknya nanti begini, baru terus begini lagi, aduh, ada di sini sudah datang, dia ini itu orang yang itu sama dengan, nggak saya lihat opa boleh opa, terus dia masuk opa, baru dia sampai ke opa dia ini. Dia mahu Tuhan yang sempurna, jangan tertentu. Malaikat itu kan itu mahu sempurna. Suci mereka tinggal di surga. Ciptaan Tuhan. Ya. Kemarin itu surga itu dirayakan oleh Agung. Ya, itu dulu dia akan masalah dengan itu. Mikael, Gabriel, Rafael itu dulu dia akan masalah. Benar nggak? Kembali gimana? Di tempat ini. Oh, ini. Oh, Mikael. Ini malaikat agung. Bisa malaikat agung, kita punya malaikat lain. Malaikat agung itu malaikat disebut agung karena ada punya karya besar. Sama malaikat Kapolri. Kalau di polisi itu ada Kapolri. Nah, ini kayak Kapolrinya. Kita yang masyarakat dari ini dia punya keluarga kita, dia punya anggota tarungan yang masih membawa dari malaikat pelindung. Kalau sekiranya dia pelindung dari Allah, dia itu kepala tinggi, kepala kata dokter surga. Nah, yang kita lihat sekarang itu adalah dokter-dokter umum, dokter THT itu, dokter gigi, dan kecil. Jadi dia itu lagi Gabriel dia menteri Kemenko. Dan ada yang membawa bahasa kita yang ketiga nanti ini sekarang. Nah, yang kecil ini dia selalu ada bersama kita. Kita diskusi ada itu. Makanya ada pekerjaan di bidang kamu jangan berhenti loh, jangan berkenal, kamu jangan Tuhan. Terus saya berhenti, terus orang bilang begini, kamu benar-benar malaikat. Misalnya kalau misalnya itu bekerja ya, tiba-tiba di siapa di dalam, siapa mana di dalam, kamu benar-benar loh, kita kan sama-sama menyapa, dan sama-sama mau. Terus mereka kemudian dibahas kita datang, di kamu seperti malaikat. Mengapa karena terjadi untuk mendapatkan? Nah sementara yang berkata ini mereka malaikat mereka dengarkan. Karena itu adalah pertama dikatakan dengarkan malaikat dengarkan suara mereka, dengarkan kebenaran mereka. Karena kalau nggak dengar, itu kamu akan dilakukan. Jadi mereka berkata itu memang kemudian bukan malaikat. Mereka menjadi Lucifer. Yang suara Lucifer itu malaikat. Tapi kalau dia sombong, dia melawan Mikael, dia merasa dia hebat. Itu satu perbuatan salah itu. Gabriel, Rafael, Mikael, Lucifer itu satu perbuatan salah semua mereka. Sama-sama berdua, sama-sama mereka, sama-sama satu perbuatan salah satu Tuhan. Sama. Makanya Lucifer tidak
Ini bicara di situ tahu kalau bicara. Hebat. Ini kebenaran itu sudah tahu. Ini bawahnya. Makanya kita bisa ada kita. Kadang-kadang kita itu suara bicara, kadang-kadang kita lakukan boleh musik. Sama-sama yang mereka sudah lakukan sempurna, sama-sama SDG. Cuma kekurangannya musiknya dari sombong. Lucifer sombong. Karena membela sehat ini seolah kalau artinya Tuhan kamu kalau saya buat di rumahku dan sebanyak tenang. Saya buat kalau di gunakan semua supaya banyak tenang. Makanya Tuhan dan teman-teman Lucifer. Ya, tidak banyak teman-teman ini ya. Karena itu teman-teman saya pesan yang kedua untuk kita semua pada malam ini setia perkara-perkara. Ya, setia perkara. Yaitu cinta, sabar. Karena kita punya kebutuhan bisa dibangun lewat WA itu. Tapi WA itu harus dong. Ayo Tuhan menyertai kau, mengasihi kau. Mereka akan datang kalau begitu bangun-bangun ke handphone. Tuhan kamu dulu mas. Wah, suara kamu jadi bang dan malam itu kan. Dan kalau ini bang, suara kamu kalau ada dulu. Tapi, jadi teman-teman saya ini besar-besar kita semua di malam hari ini saya sejarah perkara kecil ya dengan suara malaikat Tuhan. Karena kita senang karena kita bisa dibilang merah. Itu sudah malam ini sok. Karena kita buru-buru, akhirnya kita terang sampai kita dan kita ada. Saya kalau bisa di sini, saya terlihat, saya minta lalu ambil di pasarnya bisa kaki. Jadi saya ambil mobil dan saat di dalam di dalam apa namanya, bukan ini yang salah lagi, kita Cie. Nah, sebenarnya itu ada musuh sembunyi di kepala itu, ya. Kalau saya bisa, saya bilang sudah lama dia di motor ini ya, lewat saya mau dia saya pulang, saya pikir juga apa saya tahan ini saya berhenti, saya berhenti, begitu satu menit lalu saya bapak yang lewat sudah datang di sini. Coba saya dengar jadi kita sudah anak kita duduk dalam proses sehingga kita harus belajar mendengar suara-suara yang selalu menuntut kepada benar. Ya, tidak ada yang menuntut kepada benar. Ini juga suami istri. Karena kalau kita berjalan salah itu malah berbeda. Kamu sudah menjadi sendiri tahu. Ingat dengan masuk ini. Tapi kadang-kadang kalau sudah lewat, ya begitu dulu dimarah. Wah, ya begitu. Jadi kita berdoa supaya kita dengar suara mereka ya. Jadi suara mereka ada di sini 1, 2. Mereka ini bagus ya. Bagus. Yang itu bagus ya. Yang itu bagus ya. Yang itu bagus ya. Bagus ya. Jadi kami dari suara mereka benar. Ya bagus. Saya bagus. Hanya memuja hal ini dengan orang enggak. Karena kita benar. Ya, salah. Padahal benar. Maka kita harus benar. Karena kita ada yang akhirnya kita itu dalam kesalahan. Kita tahu malaikat selalu kita benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri dan katakan menurut saya Tuhan yang berdoa. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang kedua Tuhan kita, yang dianugerahai Roh Kudus dan yang kedua yang menjadi salah dalam pemilihan Moses Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang duduk di tempat penantian pada hari ketiga dari para mati, yang dari surga bersebelah kanan Allah yang kuasa, dari situ yang akan datang
gereja kami yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, pernikahan badan diri kami. Amin. Kita bersatu dalam doa Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan harapan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh percaya kita sampaikan doa kepada Bapa di surga yang memanggil kita semua serta dalam kemuliaan-Nya. Bagi gereja dan para imam, semoga gereja kami dan gereja-gereja lainnya tetap kuat dengan situasi sulit saat ini, menjadi terang anak belahan dunia, menjadi tempat orang kasih Tuhan melalui para imam dan setiap pelayan-pelayannya. Dan bagi para imam, biarawati senantiasa diberi kekuatan untuk memberikan karya yang terbaik, dipenuhi dengan Roh Kudus, agar mereka mampu menjalani tugas pelayanan mereka dengan penuh kasih dan sukacita. Marilah kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin di negara kami bersyukur untuk memimpin negara kami yang ada saat ini. Melalui mereka, Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami, sehingga mampu melewati masa-masa sulit. Kami berdoa mereka selalu berlindungan Tuhan dan dapat mengeluarkan semangat serta hal-hal baik lainnya pada pemimpin-pemimpin baru yang akan datang, sehingga negara kami semakin maju dan bersatu dalam kekuatan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para lansia dan orang sakit, semoga Tuhan senantiasa memberkati para lansia dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita. Semoga dosis senja mereka semakin beriman dan dapat menjadi teladan yang baik bagi generasi muda. Bagi mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun terbaring di rumah, semoga Tuhan senantiasa mendampingi mereka dalam kesusahannya, memberi penghiburan, kekuatan, semangat, dan harapan dalam menjalani hari-harinya. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga kami semakin peka pada situasi di sekitar kami dan bergerak untuk berbuat kasih pada sesama. Semoga melalui itu semua semakin banyak orang dikuatkan dan memperoleh harapan dalam menjalani kehidupan. Hari ini Engkau berfirman agar kami bertobat dan menjadi seperti anak kecil serta mau merendahkan diri. Bantulah kami senantiasa mencari kehendak-Mu setiap hari. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami persembahkan juga wujud doa dari anak-anak-Mu yang persembahkan pada kesempatan yang kudus ini. Sudah Kau dengarkan setiap doa anak-anak ini dan Kau melakukannya agar bersumber kekuatan dan sukacita iman dalam hidup mereka setiap hari. Wujud doa ini mereka mohonkan kepadamu dengan beberapa kepentingan untuk kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit, untuk keluarga, untuk tugas pekerjaan, untuk pasangan hidup, untuk apapun yang baik yang mereka mohonkan kepadamu. Bapa di surga, setelah Engkau menerima wujud doa anak-anak ini dan Kau semuanya dengan antara para malaikat-malaikat-Mu yang selalu menjaga dan melindungi dimanapun kami berada. Biarlah doa ini yang kami persembahkan kepada Tuhan, Engkau kembalikanlah kepada kami bersukacita dalam hidup kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami masing-masing, teristimewa menentukan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah kami yang ada di surga, berikanlah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa Kau mendengarkannya dan terjadilah seturut dengan kehendak-Mu dari Yesus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Silakan duduk di Ekaristi bagian bersembah.
Kami tidak membawa apapun juga saat kami datang ke dunia. Tetapi saat ini Tuhan, kami membawa hati sebagai hamba yang kami persembahkan kepada Anda. Mari kita berdiri dan kita lakukan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Sudilah meninggalkan sepanjang hidup kami, supaya kami dengan kuat dan berkelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan yang menyelamatkan Yesus Kristus. Sebab Dia yang berkuasa untuk selamanya dan Tuhan bersamanya. Dan bersama Saudara dan saudara kita kasih, sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mendekatkan Dia di dalam hati kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dalam adorasi singkat.
Sungguh saat yang indah adalah saat kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa kami, bahwa kami erat lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih dan indah hadirat-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu. Layakkanlah pandangan-Mu kepada Yesus yang hadir di hadapan-Mu dalam sakramen Maha Kudus ini. Pandanglah Dia dengan anak-Mu. Pandanglah Dia dengan mata iman-Mu. Dia yang hadir di hadapan kita saat ini, mau buka isi hatinya untuk kita masing-masing. Isi hatinya yang melambangkan, yang berbuka,
Ia membawa kepada kebahagiaan, Ia melepaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami pada hari yang gelap mati. Rasakanlah hadirat Tuhan, rasakanlah kebesaran Tuhan yang sedang memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita masing-masing. Kini saatnya kau berterima dengan Tuhan dari hati ke hati. Pakai waktu yang singkat ini untuk menyampaikan kerinduan-kerinduan yang ada dalam hatimu, kerinduan-kerinduan keluargamu, juga masalah-masalah yang sedang engkau hadapi, yang keluargamu hadapi saat-saat ini. Sakit penyakit yang sedang engkau alami dan derita, katakanlah kepada Tuhan Yesus yang hadir di hadapanmu. Menangislah jika kau harus menangis, dan merawatkanlah tubuhmu itu di dalam Yesus yang ini segala orang penuh dengan kasih. Maklumlah kepada Bapa semua yang bersuci dan benar-benar aku akan memberikan kelegaan kepada. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasihku yang telah kuberikan kepada. Mari berjuang dari sumber-sumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, dalam perayaan karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankan menyampaikan sembah kami kepada-Nya, dan Allah Tuhan dalam waktu yang pantas, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dalam Tuhan. Novo será
yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Ya dalam sakramen yang Maha Kudus, kami mempersembahkan diri kami seutuhnya. Jadikanlah kami pribadi yang egoistis, rela untuk dipecah dan dibagikan demi keselamatan sesama kami. Terlebih bagi mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Karena hanya Allah Tuhan yang hidup dan raja atas kami, kini dan selamanya. Amin. Kita menerima berkat sakramen Maha Kudus. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah namanya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah namanya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Menghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada hingga. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelai yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.
Saudara-saudara yang berkasih, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita masing-masing agar kita layak untuk menerima kehadiran Yesus di dalam diri kita. Lewat tubuh dan darah yang akan kita sambut pada kesempatan ini, kehadiran dalam diri kita akan menjadi jaminan bagi kita akan penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Lebih daripada kehadiran Yesus dalam diri kita akan menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia sendiri yang berjanji, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus bersabda, aku lalu diam turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Berbahagia kita yang diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara terkasih, yang diperkenankan untuk menerima komuni adalah bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Kita akan membuat 2 baris di tengah.
Kudus Tuhan, dan saat ini kami sudah menerima Engkau sendiri yang hadir dalam ibadah ini. Dengan darah anak korban, Kau telah menebus setiap dosa kami. Dengan darah anak korban, Kau membuktikan betapa sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih cinta yang dahsyat bagi kami. Dan biarlah saat ini kami mengucapkan segala ucapan syukur dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas Ekaristi dan adorasi yang boleh Engkau selenggarakan bagi kami saat ini. Dalam Ekaristi kami memperingati para malaikat pelindung kami yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga menjadi sebagian dari firman-Mu yang Engkau perdengarkan pada saat ini, mengajarkan kami untuk selalu taat dengan Engkau, mengagumi Engkau, mengagungkan Engkau, dan mentaati perintah-perintah-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang selalu bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan siswi. Shalom semuanya. Ya, tanpa terasa kita satu minggu sudah ketemu lagi ya. Kemarin ini dalam pesta yang meriah dalam rangkaian HUT ke-39. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk para donatur yang telah membantu, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, tetapi semua yang mensukseskan ulang tahun ke-39. Kita kasih aplaus buat kita semua. Dan terima kasih kepada Pastor Roni Dahua, yang sebenarnya Pastor Roni ini kalau setiap hari Senin itu ditunggu sama teman-teman konfronternya itu main bulu tangkis, betul ya Pastor ya. Tapi karena cinta ya sama umat BHK, khususnya PDKK, Romo itu mengenyampingkan ya rutinitasnya demi ketemu sama kita dan beradorasi bersama. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih aplaus buat Pastor Dahua yang selalu mendukung kegiatan persekutuan doa. Lalu kita akan berjumpa kembali pada hari Senin yang akan datang jam 7 malam dengan pembicaranya adalah Bro Ferdi Sutiono. Ini pembicara OMK muda. Jadi saya mengundang para OMK. Boleh angkat tangan yang namanya OMK nih. Thank you untuk Putra Altar, untuk OMK yang sudah hadir. Minggu depan ajak teman-teman ya, karena Bro Ferdi ya, Bro Ferdi ini oke banget untuk menyemangati kaum muda. Dan Bapak Ibu juga boleh ajak anak-anak mudanya untuk datang bersama-sama biar kita di-recharge lagi dengan tema kerendahan hati. Oke? Dan saya mau melihat juga yang baru pertama kali datang pada kesempatan malam hari ini. Cepat berdiri aja di tempat. Yang baru pertama kali ada? Ya, kita kasih aplaus. Untuk persekutuan doa. Ada kenang-kenangan nanti yang bisa ditukar pada saat nanti Bapak Ibu keluar ya. Thank you. Saya atas nama persekutuan doa menunggu kedatangan kembali pada hari Senin yang akan datang. Kemudian Kombas pada tanggal 5 Oktober hari Kamis tetap untuk sementara menghubungi Ibu Nani di nomor 089601 kali 1397. Apakah itu Kombas? Silakan menghubungi dan mencari tahu dan mengalaminya sendiri. Oke, lalu persembahan kasih atas nama Julia Budianto di 2410058 bagi kita yang tergerak untuk memberikan perpuluhan atau memberikan ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Mari persembahan itu dapat mendukung persekutuan doa untuk lebih lagi melayani Tuhan melalui sesama. Kemudian wujud doa melalui WA di nomor masih 081385518769, dan wujud itu akan tetap didoakan di setiap pertemuan hari Rabu di dalam doa syafaat bersama briefing teman-teman dari tim persekutuan doa. Lalu kalau hari ini Bapak Ibu melihat juga ada wujud doa yang dikumpulkan yang tadi sudah didoakan oleh Pastor Roni. Wujud doa itu akan terus kita menjadi program di tahun 2023-2024 nanti. Setiap hari Senin akan ada wujud doa yang dapat Bapak Ibu mau persiapkan dari rumah boleh, mau datang kemari langsung menulis surat cinta buat Tuhan juga boleh. Wujud doa itu tidak akan dibaca, tetapi siapa yang mau membawakan misa atau yang mewartakan firman itu akan didoakan, kemudian akan setelah selesai dibakar bersama di ruang doa Gua Maria. Dan biar setiap wujud-wujud kita itu membumbung tinggi naik ke atas, dan Tuhan dengan kehendak dan rencananya mengabulkan setiap doa dan harapan kita. Amin.
berulang tahun atau wedding anniversary, berdiri aja di tempat. Ya, wedding anniversary atau berulang tahun, kayaknya banyak loh harusnya September. Ya, Evi silakan berdiri di tempat, berdiri aja. Ada juga Lucy mana yang September ya? Lucy Kima dan Luciana. Oke, berdiri aja, nanti pastor akan kasih blessing secara spesial ya. Yang wedding anniversary ada? Ya, Juve ya, wedding anniversary. Nanti ada Mas Agus. Pastor kita akan berdoa bersama-sama nanti ya. Nanti kita berdiri bersama-sama. Lalu terakhir yaitu kebangunan rohani Katolik bersama dengan Sister Bridge tanggal 7 Oktober hari Sabtu, itu ada di MGK Kemayoran. Pelayan saya nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di Asia. Itu biayanya 50.000, tapi pasti nggak akan kecewa. Kita semua biarkan di recharge pada saat KFK bersama dengan Sister Bridge McKenna, dan ada adorasi juga. Terima kasih. Sekian pengumuman dan kita akan menerima berkat Tuhan. Silakan Pastor. Baik, sebelum berkat Tuhan, mari kita doakan teman-teman kita yang bertahun-tahun pada bulan September ini. Yang Allah menjadi tempat aja, kalau nggak bisa, kalau nggak ada di depan. Ini jangan ikut sih ya. Yang bulan September, yang bulan pernikahan. Atau yang menikah sebenarnya. Oke, mari berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Aku akan mengenalkan ini bertahun-tahun selama bulan September. Engkau menganugerahkan hidup yang bahagia kepada mereka. Tidak ada anugerah yang ketiga yang diberikan kepada kami anak-anakmu selain anugerah kehidupan itu sendiri. Bahkan kematian sekalipun Engkau ubah menjadi hidup yang baru. Engkau sendiri telah berjanji, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berikanlah hidup yang berkelimpahan pada anak-anak ini, kesehatan jasmani dan rohani, umur yang panjang, bahagia dan keluarga, sukses dalam tugas dan pekerjaan mereka setiap saat. Bapa di surga, semoga hari mereka selalu terjaga dengan malaikat-malaikat pelindung yang telah Kau anugerahkan kepada mereka masing-masing. Guna yang berkati kami dan anak-anak untuk tahun ini bulan September, doakan selalu mereka Yesus terawal yang kasih, agar banyak bisa Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka masing-masing bersama keluarga mereka hari ini dan hari yang akan datang. Turunkan berkat atas anak-anak ini yang berkati tulus dari surga Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Jadi di depan kita akan lagi di mana, ya? Jangan cuma OMK doang, ini juga OMK semua, OMK juga. OMK artinya orang-orang berkeuangan. Ya, OMK itu singkatan dari orang berkeuangan, ya. Jadi silakan datang di tua-tua juga, jangan cuma yang muda, semua datang, ya. Orang-orang dewasa. Ya, janjian datang lagi ya, menurut 10 orang yang dewasa itu semua, ya. Dan supaya makin banyak yang datang di gereja gereja ini semakin bagus, ya. Gerejanya semakin mudah, bukan karena gedungnya, tapi karena orangnya semakin banyak. Oke, kita berdiri dan kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara dan saudari sekalian dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sudah terkasih umat sekalian, Ekaristi kita dan adorasi sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua dikutus. Amin. Maria,